Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat. Teman-teman, sekarang kita masuk di subtema 3 loh. Wah, bentar lagi subtema 4, ulangan, PAT, ya kenaikan kelas. Ingat ya teman-teman, sebelum belajar yang harus kita lakukan adalah membaca doa. Semoga dengan membaca doa, Allah mempermudah kita untuk memahami pelajaran hari ini dan menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Terima kasih yang sudah berdoa dengan khusyuk. Sekarang, setelah berdoa, yang harus kita lakukan adalah melihat tujuan pembelajaran. Ingat teman-teman, melihat tujuan pembelajaran itu penting loh sebelum pembelajaran dimulai, supaya teman-teman mengetahui apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini. Yuk kita lihat slide tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2 poin teman-teman. Poin yang pertama, teman-teman mengetahui makna rambu lalu lintas. Dan poin yang kedua, teman-teman dapat membuat tabel dan diagram batang dengan tepat. Apa sih rambu lalu lintas itu? Dan apa sih tabel dan diagram itu? Yuk kita pelajari di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu berisi aturan-aturan yang harus dipatuhi selama kita berkendara. Biasanya teman-teman suka nih lihat huruf P atau P diberi garis, kemudian huruf S atau S diberi garis, biasanya ada di pinggir jalan. Nah, itu contoh rambu lalu lintas. Tidak hanya itu teman-teman, seperti lampu jalanan, merah, kuning, dan hijau itu juga rambu lalu lintas. Kemudian di sini ada tanda belok ke kiri, berarti kendaraan wajib mengikuti arah ke kiri. Kemudian ada tanda 30 km yang diberi garis merah. Itu tandanya kendaraan tidak boleh melaju dengan kecepatan lebih dari 30 km per jam. Atau artinya kita nggak boleh ngebut teman-teman. Terus ada yang tanda panah belok ke kanan. Berarti tandanya kendaraan wajib belok ke kanan. Sama nih seperti tanda adanya stadion. Jadi ada stadion kecilnya nih di tandanya. Kemudian yang tanda cangkir atau tempat minum berarti petunjuk adanya kedai kopi atau adanya tempat untuk kita beristirahat minum. Kemudian ada tanda P nih yang biasa teman-teman lihat. Itu petunjuk adanya tempat parkir teman-teman. Kalau P-nya dicoret berarti apa? Ya, dilarang parkir. Benar sekali. Kemudian seperti tanda rumah sakit nih, yang ada tempat tidur terus ada tanda plusnya, itu tandanya berarti ada rumah sakit. Nah, ada lagi tuh yang gambar masjid, berarti ada tempat ibadah masjid. Kalau gambarnya gereja berarti tempat ibadahnya gereja. Kan banyak tuh tempat ibadah. Kemudian juga ada yang kayak rumah garis-garis, itu berarti petunjuk bahwa di situ terdapat museum. Masih banyak lagi contoh-contoh rambu lalu lintas seperti belok kanan, kemudian diberi tanda garis, berarti dilarang belok kanan, atau belok kiri kemudian diberi tanda garis, itu berarti dilarang belok kiri, atau yang tandanya cuma garis aja, itu berarti dilarang masuk teman-teman. Rambu lalu lintas adalah sebuah tanda. Ingat ya, tanda yang harus dipatuhi selama perjalanan. Nah, sekarang ceritanya kita lagi jalan-jalan ke kebun binatang nih. Di kebun binatang itu kan banyak banget jenis hewan ya, teman-teman. Coba sekarang kita perhatikan gambarnya.
Ada berapa sih gambar hewan di situ? 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ada 4 jenis hewan. Sekarang kita ketahui masing-masing jumlahnya ya. Ada burung bangau, ada itik, ada lebah, ada kupu-kupu. Kita cari tahu ya, jumlahnya ada berapa sih masing-masing jenis hewan itu? Burung bangau, kita hitung burung bangaunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti burung bangaunya ada 7. Kemudian kita hitung itiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 itik. Sekarang kita hitung lebahnya. Lebah itu ada di atas itik ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lebah. Terakhir yang kita hitung adalah kupu-kupunya. Kupu-kupu ada di dekat bangau ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kupu-kupu. Kita sudah mengetahui berapa ekor dari setiap jenis hewannya. Sekarang kita akan belajar membuat diagram dari hasil yang sudah kita ketahui teman-teman. Gimana caranya? Lihat slide berikutnya. Nah, ini dia diagram batangnya. Yang bagian bawah kita tulis nama hewannya. Burung bangau, itik, lebah, dan kupu-kupu. Yang bagian angka di sebelah kiri itu jumlahnya teman-teman. Tapi di sini Miss Tita pakai kelipatan 2 ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya hasilnya 7 itu berarti antara 6 dan 8. Berarti ada di tengah-tengah nih antara 6 dan 8 karena si bangau tadi hasilnya 7. Kalau si itik hasilnya 6, tepat di angka 6. Kalau si lebah hasilnya 10, tepat di angka 10. Nah, si kupu-kupu pun hasilnya 9, berarti ada di tengah-tengah antara 8 dan 10. Tapi kalau teman-teman mau tulis semua angkanya juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau teman-teman mau buat kelipatan 5 juga boleh, asalkan teman-teman tahu yang mana bagian angka 2-nya, mana bagian angka 3-nya, mana bagian angka 4-nya, ya, biar teman-teman lebih paham. Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, langkah pertama membuat garisnya. Garis horizontal atau yang mendatar dan garis vertikal atau yang tegak. Nah, setelah membuat garis, bagian yang mendatar bisa kita pakai untuk menggambarkan jenis buku. Nah, jenis buku kita taruh di garis horizontal dan jumlah bukunya kita taruh di garis vertikal. Nah, kita pakai skala ya teman-teman, karena itu datanya kelipatan berapa itu? Ayo, siapa yang tahu? Kelipatan 5 ya, ada angka 5, ada angka 10 itu kelipatan 5. Maka di sini di diagram batangnya kita bikin skala 5. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita gambar aja batangnya. Nah, bentuknya batang ya karena diagram batang. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan pembelajaran kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini teman-teman lebih memahami materi apa yang sedang dipelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung. Miss, kok nggak ada soalnya? Ya, soal diberikan di hari Kamis ya teman-teman. Jadi hari ini teman-teman hanya mempelajari videonya saja. Semangat selalu teman-teman.
Kurang lebihnya, Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.